Oke, malam hari ini kita bicara tentang aplikasi dan bagaimana si server performa dari servernya itu mempengaruhi jalannya aplikasi pastinya gitu ya. Dan server yang kita bicarakan malam hari ini khusus untuk yang Cloud VPS KVM. Mungkin karena tadi dari sisi pollingnya juga ternyata masih banyak yang belum familiar gitu dengan apa sih sebenarnya Cloud VPS KVM itu. Mungkin bisa ada nggak nih yang mau memberikan penjelasan dulu, apa sih sebenarnya bedanya cloud computing sama cloud computing yang selama ini mungkin terdengar cukup sering gitu di dunia IT gitu ya. Oh iya, taruh aja di cloud gitu kan. Apa sih sebenarnya bedanya dengan VPS gitu? Dan apalagi sekarang namanya kita gabung gitu, jadi cloud VPS gitu kan. Ada KVM lagi. Jadi sebenarnya mungkin ada nih yang dari bertiga mungkin mau memberikan penjelasan tentang bedanya antara cloud computing ini sendiri, istilah cloud itu sendiri mungkin dengan VPS gitu. Boleh mungkin mulai dari siapa dulu nih? Dari Pak Anton mungkin? Boleh, boleh. Terima kasih, Mbak Oke. Yunda. Selamat malam buat teman-teman hoster semua. Salam sehat selalu. Ini diskusi unik juga, walaupun bahas cloud itu diskusi udah hampir 10 tahun lebih ya, mengenai tersebut, tapi itu satu hal yang unik untuk dibahas. Kalau saya boleh curi kalimatnya Prof. Eko Indrajit, Anton, cloud itu apa? Cloud itu tempat buat orang matre. Kenapa? Ke laut aja katanya gitu ya. Pas saya ngobrol dengan beliau, bisa aja Bapak, ya gitu ya, Prof. Eko Indrajit. Tapi yang unik memang berbicara tentang cloud, kita nggak tahu ada di mana gitu ya, prinsipnya seperti itu. Jadi konsep utama, kalau saya boleh menghitung, boleh berbicara mundur, cloud is about the resource ya yang digunakan komputasi untuk menjawab kebutuhan bagi organisasi. Jadi kalau ditanya bedanya, apa nih cloud computing dengan VPS gitu ya. Kalau saya boleh bicara VPS dalam arti yang banyak kronologi virtual private server seperti itu ya, tanpa menggunakan kalimat cloud. Mungkin kita mengacu kepada virtual machine yang dibangun di atas on-premise mungkin gitu ya. Kalau ingat zaman dahulu, kita punya banyak hardware yang terbagi-bagi island sehingga kita mesti bangun suatu tempat di mana akhirnya muncullah era virtualisasi pada saat itu. Hypervisor muncul, sehingga akhirnya muncul virtual machine di atasnya yang diharapkan hardware itu bisa efisien dipakainya karena bisa dibagi-bagi semuanya. Tinggal masalahnya kalau saya bangun sendiri akhirnya jadi private, dibilangnya VPS-nya, tapi kalau saya taruh di cloud, di mana dikelola oleh orang lain atau lembaga tertentu, dalam hal ini contohnya Alibaba Cloud, maka digolongkan singkatnya jadi cloud computing. Kenapa? Karena penyedia resources tersebut dimanage oleh si service provider tersebut. Jadi virtual machine yang dikelola oleh si pemain cloud, itulah jadinya namanya cloud VPS, kurang lebih seperti itu ceritanya gitu ya. Harapannya apa? Harapannya meminimize kompleksitas tentunya, yang pertama. Yang kedua, pada saat minimize kompleksitas, kita juga bisa start untuk memulainya dari start small, ya, dan kemudian seiring dengan waktu grow. Itu terminologi umum kita ketahui tentang kenapa VPS, khususnya di cloud VPS, itu menjadi satu hal yang lagi booming saat-saat ini. Sekilas mungkin begitu, silakan ditambahkan. Oke, mungkin dari Mas Vicky atau Pak Peter ada yang mau ditambahkan? Boleh? Mungkin dari berdasarkan pengalaman masing-masing. Ya, selama ini untuk cloud computing sendiri itu levelnya mungkin bisa dibilang cukup sulit ya, cukup sulit terutama untuk beberapa business owner yang baru memulai startupnya ya. Aplikasi yang mereka buat dengan cloud computing tentu akan sangat sulit ya. Kita tahu di Southeast Asian ya, itu ada 3 nama besar yang menyediakan cloud computing. Ada Google Cloud, ada AWS, salah satunya juga ada Alibaba Cloud. Mungkin untuk teman-teman yang baru memulai, tentu akan cukup kaget ya dengan melihat kompleksitas yang ada di cloud computing ini. Dan cloud computing itu memang levelnya itu cukup tinggi ya, advanced user. Jadi kalau misalnya teman-teman ini baru memulai bisnis dan tiba-tiba mau ditaruh di mana nih aplikasinya gitu ya, tentu cloud computing akan cukup sulit gitu ya. Butuh cost cukup banyak untuk menggunakan cloud computing. Salah satunya adalah cost untuk membayar DevOps ya, yaitu developer yang sekaligus sysadmin gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang baru mulai startup ini
cost-nya sedikit gitu ya, aplikasinya juga kecil, itu sangat kami sarankan untuk mencoba gitu ya, mencoba menggunakan produk yang minim gitu ya, yaitu Cloud VPS yang akan kita bahas kali ini. Oke, mungkin dari segi pengelolaannya, jadi sama ya sebenarnya tadi juga dari Pak Anton juga poinnya dari segi pengelolaannya, apakah memang menggunakan jasa dari pemilik ini itu ya layanan cloud itu atau dikelola sendiri gitu, yang tadi juga Mas Vicky tegaskan butuh hire orang khusus gitu untuk nanti mengelola gitu ya. Oke, dari Pak Peter ada mau ditambahkan Pak Peter? Ya kalau saya sih mungkin salah satu generasi yang beruntung lah, karena memang saya itu ngikutin semuanya. Jadi dari zaman dulu banget, dari belum ada internet terus masuk internet, terus mulai populer dengan pembangunan data center. Ada tahun 2020 itu belum ada istilah cloud. 2000 awal itu perusahaan-perusahaan masih berlomba-lomba bangun data center, dan saya juga salah satu yang bangun data center. Tapi betapa pusingnya ngurusin data center, bikin aplikasi, dan wah, listriknya, internetnya, airnya, air conditionernya itu saya sempat ngalamin. Dan di 2010 teknologi cloud sudah mulai populer, dan ya saya sedikit mulai menikmatinya di tahun 2012. Jadi memang beruntung lah, dan ya saya ngerti banget bagaimana mudahnya pakai cloud. Tetapi saya ngerti bahwa tidak berarti bahwa segala-galanya juga harus di cloud sih, karena kita kan topik hari ini mengenai VPS, KVM juga VPS. Jadi saya sempat ngalamin gimana proses untuk dari tadinya saya taruh data center, terus saya taruh di on-prem, terus pindah ke hostingnya nggak kuat, baru bikin VPS. Nah udah kurang lebih kayak gitu, jadi sempat journey-nya itu sempat ngalamin semua, dari tahu banget, ngerasa banget betapa ya sekarang itu eranya sudah era yang menyenangkan lah buat developer itu sih. Iya, ini bicara dari pengalaman ya, berarti emang pengalaman Pak Peter mengelola website dan perserveran ini sudah panjang sekali ceritanya gitu, sampai bisa cerita dari zaman masih internet baru-baru in gitu ya. Oke. Berarti tadi dari segi teman-teman mungkin sudah punya bayangan nih ya, Hauser People, tentang cloud computing itu yang seperti apa, lalu dari yang VPS itu seperti apa. Berarti yang paling membedakan tadi adalah dari segi pengelolaannya dan dari segi di mana layanan itu berada gitu ya, bagaimana kita akhirnya mengelola gitu. Oke. Nah, kalau dari segi tadi kan Pak Peter menarik panjang nih sejarah dari tahun 2000 awal gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita tarik kembali ke sini sekarang gitu ya, di 2021 ini, trennya seperti apa sih sebenarnya dari segi kebutuhan industri sendiri tentang si cloud VPS tadi gitu ya, tentang teknologi cloud VPS ini gitu dari segi industri sendiri gitu teman-teman, entah itu apakah sekarang berkembang startup banyak gitu ya, dunia startup sekarang lagi bergejolak banget gitu, dan atau dari segi UKM yang selama pandemi dituntut untuk bisa go online, untuk bisa menyelamatkan bisnisnya gitu. Seperti apa sih tren dari segi, apakah memang pada akhirnya semua UKM tadi akhirnya mengarah ke cloud VPS untuk go online tadi, atau seperti apa nih? Kalau dari segi segmen penggunaannya sendiri seperti apa kira-kira? Mungkin dari Pak Anton lagi. Oke, terima kasih Mbak Yunda. Ya, sebagai sharing teman-teman, ya situasi pada saat ini di mana kalau kita lihat banyak penelitian bahwa shifting antara behavior people ya, bahkan nggak cuma ngomongin enterprises going to be a digital, bahkan yang small medium into the entry level pun bisnis UKM pun dipaksa untuk digital, bukan karena canggih tapi karena kebutuhan situasi yang dipaksakan ya, mau nggak mau, plus minus. Tapi satu sisi emang menjadi suatu percepatan yang luar biasa, mau nggak mau ready or not kita mesti ke arah sana. Tinggal yang mesti memang disadari, tidak semua itu tadi disampaikan Pak Peter atau disampaikan Mas Vicky tadi, bahwa nggak semua pas kita memanfaatkan teknologi, semua punya kemampuan teknologi savvy gitu ya. Kita canggih juga, kita mau pakai, tapi belum tentu teknologi savvy.
Sehingga akhirnya kita lihat memang trennya saat ini, kebutuhan kalau kita di istilah cloud ada namanya infra as services yang benar-benar cuma infrastrukturnya aja, tapi masuk ke level yang lebih atas namanya platform as services, di mana virtual machine tersebut udah setengah jadi. Yang itulah yang teman-teman terjemahkan di sini dengan cloud VPS tersebut, dan itu trennya memang menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Karena kecepatan untuk membangun itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi pengguna atau mereka pengguna bisnis untuk memanfaatkan fitur yang mau dibangun di atas tersebut, ya, daripada saya jago untuk training les dulu, belajar internet, belajar Red Hat, belajar segala macam, belakangan fokus ke bisnisnya itu setengah jadi. Dan memang trennya itu sesuatu hal yang memang saat ini mengarah ke sana. Sebagai tambahan dari saya. Oke, begitu. Kalau dari Pak Peter, seperti apa nih Pak Peter, kalangan komunitas developer menggunakan atau bereaksi nih, merespon dengan tren cloud VPS teknologi yang belakangan ini mungkin mulai semakin meningkat ini juga ya dari segi perkembangannya gitu. Saya ini sebenarnya ya developer sejati sih. Kalau mau bilang tren bisnisnya bagaimana, kayak gimana, mungkin nggak terlalu pakar soal itu. Tapi memang saya harus akui bahwa pengembangan aplikasi zaman dahulu dengan sekarang, dengan kemudahan-kemudahan cloud, dan apalagi VPS yang sudah virtual sekarang, wah itu sangat memudahkan banget. Zaman dulu benar-benar saya juga masih berjibaku dengan hardware untuk upgrade RAM sendiri, upgrade hard disk sendiri, itu bukan sesuatu yang zaman dulu itu ya memang mau tidak mau harus dilakukan. Dan begitu sekarang kita sudah masuk era virtual begini, wah enak bener, nggak ada lagi dirty job sekarang. Wah, jadi benar-benar saya rasa sih memang ini trennya memang udah benar banget. Jadi sekarang ya developer orang IT tangannya lebih bersih lah sekarang, nggak pegang-pegang kotor lagi. Oke, nah di luar emang tadi gitu ya sudah semakin simpel mungkin tadi yang Pak Peter artikan untuk udah nggak ada lagi nih dirty job gitu developer. Tapi apa sih Pak yang masih terus menjadi hambatan bagi para developer gitu untuk bisa mengembangkan aplikasi sendiri gitu? Oke, itu sebenarnya pada dasarnya journey juga sih. Setiap perusahaan pasti punya journey. Ketika dia mau memulai sebuah bisnis online atau katakanlah dia mau go online. Karena saya juga pernah kerja di perusahaan yang kecil banget, yang karyawannya nggak sampai 10, dan pernah kerja di enterprise yang karyawannya juga ada 7.000 di Podomoro terutama. Dan saya ngerasa banget betapa bahwa kalau kita bicara aplikasi ya memang itu pada dasarnya journey juga. Kan perusahaan mungkin nggak akan mulai dengan mereka akan langsung beli VPS atau bahkan berlangganan yang mahal-mahal. Pasti mereka akan mulai dengan sesuatu, emang kayak gimana sih kalau kita go online? Ya mungkin dia akan mulai dengan hosting dulu, beli domain, terus pasang company profile, orang lihat, rame ternyata ya. Terus mulai lagi diserang dengan hit yang banyak, dan dia mulai kewalahan, dia sudah mulai memanage customer. Giliran mau pakai hosting, mau kirim email, kena blok sama hostingnya nggak boleh kirim, port 25 di blok. Aduh, ini sebuah kesulitan yang udah biasa tuh. Akhirnya ya mesti journey-nya mesti kemana nih jadinya, kita dari hosting mau pindah kemana ya, akhirnya orang pasti ya udah kita harus punya VPS sendiri biar kamu yang urus sendiri tuh email, ya kalau kamu kena attack ya nggak jadi urusan sama yang punya layanan. Nah seperti itu. Nah, dan jadi ya saya juga sempat akhirnya punya VPS dulu. Awalnya masih di on-prem, taruh PD-PD-nya lah, servernya taruh di kantor. Tapi koneksinya ke kantor, ISP-nya bermasalah. Aduh, jadi server yang di kantor benar-benar nggak bisa digunakan. Akhirnya memang going to cloud juga, beli VPS di sana. Kok enak ya? Dari situlah journey-nya dimulai. Meskipun akhirnya nanti ya tentu ada alasannya. Kalau misalnya wah VPS juga udah nggak cukup nih, berarti kita sudah mulai main dengan managed service yang lain. Ya itu juga oke. Tapi ketika kita sudah main di sana kan berarti timnya juga sudah mesti komplit. Dan dari pengamatan saya, bisnis di Indonesia itu sebenarnya cuma startup aja yang timnya komplit. Kalau kita bicara perusahaan yang biasa-biasa aja, VPS aja udah cukup kok, udah mumpuni banget. Jadi nggak usah kita main-main lagi. Wah harus microservice lah, harus itu ketinggian lah. Itu sih itu yang berarti dari segi resource ya Pak, maksudnya yang dan karena itu juga tergantung dari bisnisnya masing-masing mungkin kalau dan seberapa kompleks aplikasi yang mau dibikin gitu ya. Oke, kalau dari segi mungkin dari Mas Vicky sendiri, kalau kan Mas Vicky di Niaga Hoster nih sebagai penyedia layanan gitu ya,
seperti apa melihat kebutuhan industri gitu terhadap terkait dengan trennya ini tadi, bahwa sekarang makin banyak ini startup, makin banyak orang mau bikin aplikasi gitu. Bahkan ya sekarang startup mungkin di kalangan mahasiswa sendiri udah sangat menggebu-gebu gitu mau bikin startup, langsung mau pokoknya harus bikin aplikasi gitu. Aplikasinya launching di Play Store misalnya atau di mana. Kalau dari sebagai penyedia layanan sendiri, seperti apa sih melihat kebutuhan industri ini dan sejauh apa provider gitu ya, sebagai provider yang ada di Indonesia ini mampu memenuhi kebutuhan industri terkait resource tadi yang dibicarakan Pak Peter tadi gitu yang menjadi hambatan. Ya, sebenarnya isu-isu isu-isu muncul sebenarnya kelihatan waktu pandemi ini dimulai. Mungkin dari Niagoster sendiri kita nggak expect kalau masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dari berbagai macam kalangan itu tiba-tiba itu mengagetkan kita untuk menyediakan server yang jauh lebih baik dibandingkan dengan server-server yang sebelumnya pernah kita miliki. Jadi memasuki masa pandemi itu kita merasakan bahwa banyak banget nih business owner yang muncul gitu. Orang-orang yang tadinya itu memulai bisnisnya offline, tiba-tiba mereka memulai bisnis online ya. Karena mereka melihat ini kebutuhan gitu, ini kebutuhan. Namun seiring berjalannya waktu gitu ya, dari aplikasi-aplikasi yang mereka buat, kita menyadari bahwa ternyata kebutuhan server yang ada di Indonesia itu belum mencukupi. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya data center yang lokasinya di Indonesia sendiri itu masih sangat sedikit ya. Saya pernah cek beberapa data, mungkin saya sambil cek juga ya. Jadi sejauh ini gitu ya, di Indonesia udah muncul banyak banget aplikasi, tapi sayangnya ya mereka itu naruh aplikasinya itu nggak di Indonesia. Mereka naruhnya itu di luar Indonesia. Itu alasan kenapa kadang kita akses sebuah aplikasi ya, kok lama gitu ya, respon time-nya kok lama gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang kebanyakan si pemilik aplikasi ini menaruh aplikasinya itu di luar Indonesia. Nah, kenapa ditaruh di luar Indonesia? Karena di Indonesia itu masih sangat sedikit, dan ini yang saya lihat bahwa dilansir dari Baxter.com, Indonesia itu baru punya 34 gedung data center ya, baru ada 34 di berbagai macam kota di Indonesia, dan itu masih belum cukup banget mengikuti perubahan habits dari orang-orang yang tadinya bisnisnya offline tiba-tiba menjadi online gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus naruh di Indonesia gitu ya? Karena kalau kita naruh di Indonesia itu respon time-nya akan jadi lebih kencang. Gitu. Sayangnya belum ada, jadi berbagai macam aplikasi ini masih naruh aplikasinya di Singapura, masih naruh di Australia, atau bahkan ada yang di US dan UK itu jauh banget ya. Semakin jauh jaraknya, respon time-nya tentu akan semakin lama gitu ya. Dan inovasi dan dari kebutuhan itu menuntut tim produk di Niagoster itu untuk melakukan inovasi-inovasi, terutama dari kami itu menggandeng Alibaba untuk membangun bersama data center yang berada di Jakarta, Indonesia, sehingga nanti kebutuhan akses online ya yang ada di Indonesia untuk aplikasi baik itu iOS ataupun web-based aplikasi, website dan lain sebagainya itu bisa diakses dengan sangat cepat gitu ya. Mengingat pusat bisnisnya itu memang di Jawa ya, di Pulau Jawa ini sendiri itu memang membutuhkan server yang dekat gitu ya. Jadi saya yang ada di Jogja ini mengakses sebuah aplikasi, one click button di aplikasi itu dalam sepersekian detik gitu ya, kita udah bisa ngelihat fiturnya apa aja sih. Kita mau pesen makan juga jadi lebih cepat dan lain sebagainya. Itu sih. Oke, berarti dari segi pengadaannya juga gitu ya, tadi membangun data center untuk, karena memang dari segi resource yang kita bicarakan tadi bukan hanya untuk resource servernya, tapi juga dari segi resource yang menyediakan layanan cloud ini sendiri juga masih terbatas gitu untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, apalagi Indonesia juga kalangan startupnya termasuk yang paling maju gitu ya di Southeast Asia gitu, yang kita punya Dekakon udah berapa, kita punya unicorn berapa gitu, jadi pasti
banyak nih, makin banyak pasti bermunculan startup-startup yang akhirnya mau mengikuti jejak mereka dan membutuhkan tentunya resource yang tadi gitu, yang sudah kita bahas gitu ya. Oke, kita sudah ternyata sudah banyak pertanyaan yang masuk nih dari audiens. Saya coba sortir dulu. Tadi kita bicara masalah ini gitu ya, bagaimana startup dan bisnis apalagi di masa pandemi ini dipaksa dalam tanda kutip untuk akhirnya mereka bisa go online gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Rangga dari Jakarta. Dia adalah pemilik UKM yang mau naik kelas gitu ya, survive di mana saya harus go menggunakan teknologi gitu. Nah, apakah Cloud VPS ini user friendly untuk newbie seperti Mas Rangga, dan berapa lama sih yang dibutuhkan untuk pada akhirnya dia bisa memastery gitu, lebih luas gitu ya menggunakan mengaplikasikan Cloud VPS ini begitu. Mungkin ada yang mau memberikan jawaban dulu dari Saya aja? Ya boleh sesama ini ya yang menggunakan dari developer. Yes, oke, Pak Raga. Sebenarnya saya percaya nggak akan susah karena saya juga dulu berangkat kok dari aplikasi yang sederhana. Mungkin sekarang sudah punya hosting lah, nggak mungkin nggak punya kan. Terus, wah ini sekarang kayaknya kebutuhan nggak cukup nih, hitnya tinggi nih, sebentar-bentar kena kuota limit dari hostingnya gitu. Udah nggak boleh ini, udah kebanyakan request. Nah kayak gitu. Itu juga saya ngalamin karena kena kuota-kuota kayak gitu. Dan budgetnya kebetulan ada, jadi akhirnya saya migrasi ke VPS. Nah, di lingkungan VPS ini memang kali ini kalau tadinya kita ngekos, nah sekarang giliran kita sudah punya rumah sendiri. Tadinya ngontrak dan sekarang kita punya rumah sendiri, yaitu ibaratnya kayak gitu. Jadi di rumah itu kita bisa isi apapun yang maunya kita. Dan seberapa susahnya sih learning curve untuk menguasai VPS, nggak akan susah lah. Karena yang lebih susah saya sudah ngalamin, install sendiri gitu, install OS sendiri di server sendiri, terus konfigur update dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah di cloud, ini tinggal klik aja gitu, terus tinggal pakai SSH untuk komen. Banyak lah tutorialnya di internet, bahkan tutorial sekarang untuk manajemen VPS itu ya kita kan nggak perlu hafal banyak perintah yang di dalam kan, cuma paling ya kalau di Linux, kalau misalnya pakai Linux ya kita bisa belajar yang basic aja, LS lah, dir lah, mkdir lah, yang kayak gitu simpel banget. Kalau mau ada service yang kita mau install sendiri juga nggak terlalu susah, tinggal ikutin tutorial di internet, itu simpel. Jadi saya berani jamin kalau orang IT-nya ya 1-2 tahun aja mungkin dia sudah kenal dengan IT aja, udah bisa programming, begitu dilepas untuk pegang VPS, dari jamin jadi langsung bisa pastinya. Oke, ya mungkin Pak Peter tadi koneksinya agak putus-putus yang terdengar gitu, jadi mungkin ini. Sorry. Tapi bisa di tadi saya bantu simpulkan kurang lebih 1-2 tahun sebenarnya sudah bisa lancar gitu ya untuk menggunakan maksudnya akrab lah gitu dengan si Cloud VPS ini gitu ya. Oke, seperti itu Mas Rangga, semoga menjawab. Kemudian apakah semua aplikasi cocok dijalankan di cloud? Kalau tidak, apa panduan praktis aplikasi seperti apa yang cocok dijalankan di cloud sehingga mendapat performa yang terbaik? Boleh siapa nih yang mau menjawab, mungkin gantian? Dari Mas Anton atau Mas Vicky? Dari saya mungkin ya. Mungkin ya, boleh. Bisa diulang lagi pertanyaannya terkait dengan apakah semua aplikasi cocok dijalankan di cloud? Kalau memang cocok atau tidak itu, kalaupun tidak gitu ya, seperti apa sih karakteristik aplikasi yang cocok dijalankan di cloud sehingga mendapat performa yang terbaik? Gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang aplikasi ya, tentang aplikasi itu biasanya kalau kita buatnya di mana sih? Biasanya kan kita buat selalu di laptop lah, di komputer dan lain sebagainya. Dan cloud computing pasti supporting untuk aplikasi apa aja. Jadi apa yang kita buat bisa ditaruh di sana. Ya. Nah, kemudian aplikasi jenis apa sih yang bisa dipakai gitu ya? Sejauh ini kita bisa lihat device-nya. Beberapa aplikasi itu dibuat untuk mobile based aplikasi, ada Android, ada juga iOS, atau mungkin nanti akan ada Harmony OS dari Huawei.
Terus kemudian ada juga yang web based. Web based itu yang kita akses melalui website inilah. Nah, aplikasi-aplikasi seperti itu bisa di-host semuanya di cloud VPS ataupun di cloud computing. Dan ini sangat bebas banget. Aplikasi sejenis apapun, framework-nya mau dari PHP, mau dari HTML, mau dari framework-framework yang seperti Java, JavaScript, dan lain sebagainya, itu juga sangat support banget lah. Apapun aplikasinya kita bisa support. Yang paling penting adalah dari environment-nya. Nah, ketika kita membeli sebuah produk cloud computing ataupun cloud VPS, kita itu harus at least kita tahu lah kebutuhan servernya itu apa. Mungkin lebih tepatnya sih itu aplikasinya apa, dan nanti kita akan bantu dari kira-kira harusnya ini pakai resource yang mana. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Misalnya ada aplikasi untuk e-learning ataupun modul-modul seperti aplikasi untuk tatap muka seperti ini ya, Zoom dan lain sebagainya, itu kan ada yang bikin sendiri. Kira-kira bisa nggak sih untuk ditaruh di cloud VPS? Nah, itu mungkin pertanyaannya bukan bisa atau enggak. Kalau bisa atau enggak jelas bisa. Pertanyaan mungkin lebih seberapa sih resource yang dibutuhkan gitu. Nah, itu yang nanti akan kita bantu jawab, kayak kalau misalnya keperluannya e-learning, kayak CPU-nya 1 core itu udah cukup, RAM-nya 2 GB itu udah cukup. Nah, seperti itu sih. Lebih ke semua aplikasi bisa selama aplikasinya itu memang dibuat di komputer ya. Kalau misalnya aplikasinya dibuat di luar komputer mungkin beda lagi. Gitu sih. Aplikasi yang offline gitu. Oke. Dari Pak Anton sendiri, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin sedikit aja. Tadi mungkin nambahin sedikit yang Pak Peter, segampang sesusah apa sih gitu ya buat mainin KVM tersebut. Punya cerita dikit aja. Kebetulan saya punya CSR, saya jadi dosen di salah satu universitas. Mahasiswa saya membangun tugas akhir mereka dengan menggunakan cloud. Dan salah satu yang paling gampang adalah menggunakan konsep VPS. Di mana mereka udah ready, tinggal pakai, jadi nggak perlu utak-atik. SSH masuk mesin, terus mau ngecek apa, udah ada engine-nya semua di situ. Jadi, kalau tadi Bapak, saya ngeliat di chat, saya nggak perlu hire profesional, Pak. Mahasiswa aja bisa kerjain, Pak. So far begitu. Intinya ada expertise yang dibangun, nggak perlu sampai tingkatan tertentu sabuk hitam kalau di karate misalnya, itu memungkinkan untuk dilakukan tersebut sebagai tambahan. Kemudian tambahan mungkin sedikit yang tadi Mas Vicky, bagus sekali, aplikasi apa aja yang bisa dibangun di atas cloud. Pada prinsipnya, kalau saya boleh menarik sedikit, open system application should be can run at cloud. Seperti itu, kecuali Bapak punya aplikasi yang sifatnya ke hardware centric, yang harus lari ke bawah jeroan, yang harus nempel ke spesifik CPU base, spesifik RAM base, spesifik IO base, yang biasanya proprietary punyanya pemain-pemain besar zaman-zaman dulu tuh yang jualan server ya. Nah, otomatis kalau itu mesti stay di situ, Pak. Makanya sekarang mereka punya kesulitan tuh bank-bank tradisional. Gimana saya mau open system kan semuanya, supaya apa? Supaya bisa taruh di cloud salah satunya, atau taruh di atas virtualisasi. Jadi betul kata Mas Vicky, so far, apapun bisa ditempatkan sama open system, tinggal yang penting adalah bukan soal bisa atau enggak. Cocok atau tidak sesuai dengan kebutuhannya supaya bisa menjawab. At the end, menjawab kebutuhan bisnis itu yang lebih penting dibandingkan dengan kecanggihan apa yang mau kita susun, fitur-fitur ataupun komponen-komponen pelengkap cloud-nya atau VPS-nya untuk kita semua. Start from small, selama sizing-nya pas, menjawab kebutuhan bisnis. Oke. Lengkap sudah dijawab ya. Semoga boleh nanti kalau misalnya ada lagi pertanyaan lanjutan silakan masukkan lagi ke Q&A gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Banyak yang bertanya tentang keamanan nih dari segi cloud computing, cloud VPS tadi gitu ya. Seberapa aman sih sebenarnya gitu dari segi cloud VPS sendiri? Apakah ada yang bertanya tentang apakah kita harus configure sendiri atau sudah disediakan dari si penyedia VPS-nya. Terus ada juga yang bertanya jika dibandingkan dengan server biasa, gitu ya, server hosting biasa, seberapa aman gitu pada akhirnya kita harus migrasi ke cloud VPS gitu. Ada yang mau menjawab? Ya mungkin dari saya dulu ya, seberapa aman gitu dibandingkan dengan server-server non-cloud gitu ya, kayak misalnya server hosting yang lingkupnya kecil, tentu cloud jauh lebih aman. Kenapa? Karena server hosting itu sebenarnya juga cloud gitu, cuma kita bagi-bagi resource-nya jadi beberapa gitu.
Nah, ketika misalnya sebuah sistem yang terbagi itu shared hosting, itu bisa kita sebut sebagai shared hosting. Ketika hosting yang satu down atau misalnya time out ataupun nggak bisa kita akses, maka server yang lain juga akan berdampak gitu. Misalnya Anda membeli produk A gitu ya di layanan salah satu penyedia server hosting. Sebenarnya produk A itu yang beli juga cuma Bapak, tapi banyak orang yang akan membeli itu. Dan ketika misalnya ada salah satu orang yang melakukan violation atau kejahatan di dunia internet, tentu ada kemungkinan seperti IP-nya akan terblokir dan lain sebagainya, itu akan berimbas juga kepada servernya gitu ya. Misalnya IP utamanya terblokir untuk email, maka seluruh server hosting yang ada di IP tersebut nggak akan bisa lagi ngirim email gitu ya. Semua email akan masuk sebagai spam ya, jadi nggak secure lagi. Itu salah satunya ya, kenapa nggak secure. Sementara kalau misalnya kita pakai cloud server, gitu, cloud VPS, itu kita lebih dedicated. Itu jadi milik kita sendiri. Kita nggak mau lah berbagi resource sama yang lain gitu ya. Kita bayangin aja nih kalau misalnya kita tinggal di kos-kosan gitu ya. Kita tinggal di kos-kosan, airnya aja itu kadang nggak aman tuh. Misalnya satu toren itu dipakai oleh banyak kamar kan, kamar mandi. Nah, ketika ada satu yang ngabisin resource air itu, maka habis udah. Kamar lain mungkin nggak bisa mandi lagi gitu. Tapi kalau kita pakai VPS, torennya itu milik kita sendiri. Dan dari situ aja udah kelihatan ya, sangat aman gitu ya. Bahkan bisa dibilang kalau di cloud VPS ini ada teknologi seperti firewall ya, yang mana bisa otomatis untuk ngeblok IP atau orang-orang yang misalnya nih ya, kalau misalnya di kos-kosan ada orang yang mau masuk tinggal lihat, oh ada kuncinya hilang ya, mungkin bisa dibobol gitu. Tapi kalau di firewall, kita itu bisa bikin keamanan berlapis, atau kita bisa hide pintunya. Nah, itu ada teknologi seperti itu di cloud VPS atau di cloud computing ya. Di cloud VPS yang kita miliki pun punya teknologi seperti itu. Jadi analoginya itu kayak kita punya pintu, kalau misalnya hosting kan kita tinggal nyari kuncinya, atau mungkin orang-orang bisa bikin kunci duplikatnya gitu ya untuk melakukan hacking dan lain sebagainya. Tapi ya kita bisa minimalisir hacking itu dengan cara hiding pintunya gitu. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan oleh cloud VPS. Firewall itu memiliki kemampuan seperti itu dan memberikan keamanan ekstra. Bahkan ya kalau misalnya teman-teman pengen lebih advance lagi gitu ya, konfigurasi di cloud VPS ini bisa sangat bebas gitu ya. Ibaratnya itu kita bisa hire security. Jadi kalau misalnya memang kenal gitu ya, misalnya yang datang itu kita gitu, pengaksesnya dari rumah kita, maka security itu akan bantu kita untuk nyari pintunya dan bukain pintunya. Tapi kalau misalnya itu orang lain yang nggak kita kenal ya, maka secara otomatis kita bisa kick gitu ya. Bahkan kita bisa blok orang itu gitu. Jadi komputernya itu bisa kita blok sehingga orang-orang itu nggak tahu gitu ya, nggak tahu cara masuk ke server kita. Jadi cloud computing, cloud VPS dan juga cloud server ini bisa dibilang jauh lebih aman karena dari sisi keamanannya itu bisa di custom bahkan di berbagai layanan ya, termasuk dari kerjasama kita dengan Alibaba itu kita udah bangun firewall gitu ya. Nanti tinggal dimanfaatkan saja sih sama teman-teman gitu sih. Oke, sudah lengkap sekali beserta dengan analoginya loh. Penjelasan dari Mas Vicky yang pastinya lebih mudah lagi ya, harapannya dicerna gitu dari segi pemahaman teknisnya gitu buat teman-teman. Jadi semoga mungkin dari Pak Peter atau Mas Anton ada yang mau nambahin? Oke, ya karena saya udah jadi praktisi memang yang pertanyaan sebelumnya sebenarnya juga saya boleh tambahin dikit. Jadi kalau memang baru memulai masuk ke VPS, nggak apa-apa kalau kita beli satu server aja dulu dan kita isi aja dulu situ semuanya servisnya. Apa sih layanan yang standar di sana? Ya paling web server, database, itu aja paling minim. Setelah kita udah mulai lihat, wah ini kayaknya udah nggak cukup, kan kita bisa beli VPS lagi. Database-nya dipisah, web servernya dipisah. Kalau kita udah mau go mobile, yang seperti dibilang Mas Vicky, ya udah mungkin sudah saatnya kita akan bikin web server yang khusus API-nya untuk melayani REST API, seperti something like that. Dan bicara soal security,
kalau kita sudah punya VPS, memang boleh dibilang security itu akan jadi tanggung jawab kita sebagai pemilik. Tapi don't worry, seperti yang sudah dikasih sama Ketua sama Mas Vicky, itu sebenarnya kuncinya ada di kita, adanya di kita. Banyak belajar aja best practice security, karena prinsipnya kita nggak usah buka pintu yang memang kita nggak pakai. Atau kalau pintu SSH misalnya, kalau memang berasa bahwa itu sering di attack, ya kita pakai Bastion host misalnya kayak gitu, supaya kita hanya bisa buka dari tempat yang dari IP yang sudah kita tentukan kayak gitu. Jadi best practice baca aja, itu bukan sesuatu yang susah kok, karena secara prinsip kalau kita bilang wah kalau nanti ada kebocoran dari cloudnya, mostly jarang kejadian. Belum pernah sih saya dengar bahwa cloud sampai bocor dan sampai, belum pernah terjadi. Kebanyakan kesalahan itu terjadi karena kitanya sendiri yang salah konfigur, karena ngebuka terlalu bebas, akhirnya orang ngakalin, apalagi kalau udah social engineering, udah deh. Jadi itu yang mungkin kita perlu take note, bahwa security itu akan jadi urusan kita kalau kita sudah pakai VPS. Itu. Oke, karena emang konfigurasinya kembali ke kita sendiri ya, seberapa secure itu pada akhirnya kembali ke kita juga, gitu, seberapa kita pasang keamanan gitu ya. Oke, dari Pak Anton, ada yang mau ditambahkan? Nambahin sedikit aja mungkin masalah security. Tadi di penjelasan Mas Vicky itu sudah bagus contohnya. Yang pertama mungkin tadi ada pertanyaan Mas Dedi, sambil saya cemplungin juga di sini aja sekalian ya, pertanyaannya ada di Q&A. Masalah security yang pertama, betul sekali, by default, system is secure by default, belum lagi tambahan-tambahan yang opsional yang bisa kita aktifkan seperti sampaikan Mas Vicky. By default, sistem kalau kita hosting di Alibaba Cloud itu anti DDoS itu sudah pasti didapatkan, gitu ya. Itu aja udah membantu pertolongan juga untuk security. Dan itu juga mungkin jadi salah alasan pertanyaan kenapa VPS-nya mesti sama Alibaba Cloud. Ada pertanyaan tadi itu Mas Vicky. Salah satunya tadi Mas Vicky udah angkat bahwa salah satu komitmen kita yaitu punya adalah kalau data center di Indonesia itu juga salah satu pertimbangan. Kenapa kita mau coba jalan bersama, saat ini kita sangat bangga sekali jalan bersama Niaga Hoster bersama-sama dengan Alibaba Cloud ya untuk bisa menyediakan solusi ini bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang berikut, secure dalam hal katakanlah tadi ada yang pertanyaan juga, kalau saya mau melayani bisnis finansial yang agak sensitif di bawah OJK dan BI misalnya begitu. Yang saya mau sampaikan, kalau teman-teman boleh visit nanti di website Alibaba Cloud, di situ ada beberapa keterangan ISO yang kami miliki, beberapa sertifikat yang kami miliki yang sudah standarisasi untuk kebutuhan finansial industri ya, teman-teman bisa lihat. Dan selain lokal data center kita miliki, itu udah bisa menjawab bahwa yes, saat ini kita mencoba untuk menjawab kebutuhan yang distandarisasi oleh pemerintah kita untuk bisa comply. Secara singkat jawabannya seperti itu. Contohnya apa? Bukti nyatanya, kami punya serentetan customer fintech under OJK yang running di atas kita. Dan ini menjadi celah buat bersama-sama dengan Niaga Hoster juga bagi teman-teman yang running sensitif nih, karena payment-nya udah mulai juga mau ditaruh di atas aplikasi itu juga gitu ya. Sok, atuh kita di atas Indonesia kebetulan bekerja sama dengan Niaga Hoster gitu ya, dengan security yang sudah memang saling yang sudah mumpuni, dengan saling kerjasamanya, harapannya bisa membantu teman-teman. Tambahannya begitu Mbak Ida. Oke, iya. Baik, sudah sangat lengkap dijawab beserta dengan aplikasinya juga gitu ya. Bagaimana sih best practice tadi dari Pak Peter juga sudah menyampaikan gitu ya, best practice dari sisi security itu seperti apa, terus dari Mas Vicky menjelaskan dari sisi sebenarnya konsep perbedaan gitu ya antara security di server hosting biasa dengan cloud VPS seperti apa. Dari Pak Anton juga sudah menambahkan gitu dari sisi kenapa pada akhirnya kita harus memilih dari Alibaba dan kenapa juga akhirnya Niaga Hoster juga menggandengnya Alibaba gitu untuk kita punya produk baru ini gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ada yang bertanya kenapa harus ke VPS cloud VPS dan seberapa besar effort yang perlu dipersiapkan untuk migrasi ke cloud? Boleh dijawab oleh siapa dulu nih? Cocok Mas Vicky yang punya produk. Iya, Mas Vicky yang punya produk. Silahkan. Oke, mungkin perlu diketahui dulu aplikasinya apa sih yang digunakan gitu. Karena basicnya adalah mengetahui kebutuhan kita sih. Basicnya adalah mengetahui kebutuhan kita. Normalnya orang-orang tentu akan mempunyai journey-nya sendiri ya, memiliki journey-nya sendiri. Kayak mungkin saya akan contohkan juga
case yang saya alami gitu ya. Jadi saya sendiri itu juga memiliki website. Jadi saya punya situs hijrahdulu.com, itu situsnya itu apa yang pengen saya tulis biasanya saya tulis di situ. Nah, journey-nya adalah start small. Jadi mulai dari kecil dulu. Saya sendiri juga nggak menyarankan teman-teman yang baru mau memulai bisnis gitu ya, apalagi kebutuhannya itu masih sederhana gitu ya. Contohnya adalah kebutuhannya sederhana, misalnya bikin website company profile. Nah, itu mungkin bisa dimulai dari hosting yang kecil gitu ya, Nah, kemudian nggak perlu khawatir gitu ya, nanti kalau misalnya tiba-tiba kebutuhannya meningkat gimana gitu ya, itu bisa di-upgrade. Pelan-pelan kita bisa upgrade. Journey-nya seperti yang saya ceritakan tadi, pertama saya akan memulai dari produk yang kecil, hosting, dan tentu saja dari hosting itu kita akan mempelajari beberapa hal ya. Dari hosting kan kita udah mulai dikenalkan dengan sistem operasinya apa gitu ya. Kebanyakan sih akan menggunakan CentOS ya, CentOS, dan sistem operasinya itu Linux dengan distronya itu CentOS. Nah, itu bisa jadi ilmu gitu ya, bisa jadi ilmu. Oh, nanti ketika saya misalnya kebutuhannya lebih gitu ya, maka saya akan bangun dari sistem operasi yang sama gitu ya. Jadi saya beli VPS, infrastrukturnya dari VPS itu, kemudian saya akan pilih sistem aplikasinya, sistem operasinya itu yang udah saya kenal gitu ya. Karena sebelumnya saya menggunakan hosting dengan sistem operasi Linux, maka saya akan pilih Linux juga gitu. Itu salah satu journey-nya ya, journey yang saya alami. Nah, kemudian dari hosting tadi, kita juga tahu kebutuhannya apa aja sih. Kalau dari aku sendiri sih kebutuhannya seperti yang jelas ya, database, terus file manager itu juga penting. Email misalnya itu sangat penting ya, dan itu yang bisa kita install terlebih dahulu gitu ya. Kita bisa install web servernya terlebih dahulu gitu ya. Web servernya pakai apa gitu. Kita bisa belajar dari small batch tadi ya. Dari hosting kita belajar, kita tanya-tanya kalian pakai web server apa gitu. Ada Nginx, ada juga Apache web server gitu ya. Kebetulan waktu itu yang saya pakai itu Apache web server. Jadi yang saya install di server VPS saya itu Apache web server. Terus setelah itu kebutuhannya apa lagi? Karena kita perlu domain, akhirnya kita install DNS server. Dan terus berkelanjutan. Termasuk juga database server, kita perlu MySQL, PHPMyAdmin itu sangat diperlukan kan. Nah, itu juga diinstal gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet install itu satu-satu, teman-teman juga bisa belajar dari small batch itu tadi. Ketika misalnya teman-teman biasa menggunakan hosting yang menggunakan cPanel, ya tinggal beli lisensinya aja cPanel, nanti langsung bundling udah dapat semuanya gitu ya. Dan bahkan juga ada beberapa panel yang gratis seperti Vestas CP, terus ada juga Cyberpanel. Ada banyak produk yang bisa kita pakai gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri sangat menyarankan teman-teman untuk mencoba memulai dari kecil, terus kemudian perlahan-perlahan dipelajari infrastrukturnya pakai apa sih, servernya dia pakai web server apa sih, database-nya pakai apa sih. Baru setelah itu kita mau memutuskan untuk menggunakan VPS dan nanti VPS-nya mau kita install apa. Jadi dari situ sih. Dan sejauh ini sih kalau misalnya kita menggunakan VPS itu pilihannya itu banyak banget, opsinya itu banyak banget ya. Kayak database saja kita bisa pilih mau pakai MySQL, MariaDB, atau mau yang lebih ribet lagi juga banyak gitu ya. Ilmunya kuncinya adalah berani memulai sih. Dan saran dari saya sih memulai dari yang terkecil, pahami belakangnya infrastrukturnya seperti apa, dan gunakan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi misalnya ya, saya menggunakan hosting di Niagostar, terus kemudian saya buat server lagi untuk web server misalnya, ya saya tiru gitu ya Niagostar. Atau misalnya teman-teman menggunakan infrastruktur yang lain itu pun sama ya. Sebenarnya produk yang dijalankan oleh Niagostar ini kebanyakan adalah improvement dari produk sebelumnya, gitu ya. Cuma memang kita nggak bisa membangun infrastruktur sendiri, jadi makanya kita menggandeng beberapa partner ya, gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk small batch yang kita lakukan, mulai dari kecil dulu, gitu. Kita nggak mungkin dari nol bangun data center sendirian kan. Nah, seperti itulah contoh-contohnya. Cukup menjawab nggak, Mbak Ayu? Iya, semoga cukup menjawab. Nanti kalau misalnya dari yang bertanya kurang penjelasan, boleh ditanya lagi ya ke fitur Q&A-nya kita. Oke, dari Pak Anton atau Pak Peter ada yang mau ditambahin penjelasannya?
Boleh nggak mau saya tunjukin kayak gimana penampilannya Cloud VPN? Gampang soalnya, saya sudah coba soalnya. Boleh, Udah sampai boleh. live gitu. Nah, jadi kalau mau lihat tuh kayak gini penampilannya nih, murah. Kalau kita pakai VPS, kalau kita pakai hosting kan biayanya aja udah berapa? 100-an ribu. Ini pakai VPN udah dapat satu rumah, harganya murah banget malah. Terus kemarin saya iseng-iseng untuk nyoba install dan seperti ini konfigurasinya. Ini sudah live. Simple banget, nggak sampai sejam. Udah nyala servisnya. Apa itu Pak, web servernya Pak? niagahoster.teknobarengpeter.com. Tapi masih HTTP ya. Pakai CentOS, iya gratis aja lah. Saya ini pengguna CentOS soalnya, jadi ini pakai CentOS ya. Datanya dari mana ini CentOS nih? CentOS 82. Terus lokasinya ada di episode saya ini di regionnya AliCloud pasti. Terus login SSH, configure, install live, langsung simple, murah lagi harganya. Oke, itu aja sih bocoran buat teman-teman yang penasaran pengen lihat kayak gimana. Pokoknya gampang deh, gampang dan murah. Udah itu aja. Hari gini cari gampang dan murah itu bukan sesuatu yang itu kok. Oke. Baik, sudah sama contohnya loh teman-teman. Jadi sangat murah hati loh para narasumber kita malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Apa sih triknya gitu ya memilih managed service cloud provider yang benar dan tepat untuk aplikasi biar kita nggak kemakan marketing yang katanya bisa jadi jebakan gitu ya, kayak beli kucing dalam karung, dan memang tepat gitu pilihannya sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Boleh ke siapa dulu nih, Pak Anton mungkin? Boleh. Terima kasih Mbak Yunda. Kadang kalau kita ngomongin jargon marketing, tapi kalau sama-sama orang technical, to the point tuh ya, kecap melulu gitu ya. Tapi itu kalimat yang straightforward, bagus. Kami dari Alibaba Cloud, kami adalah penyedia untuk layanan cloud-nya itu sendiri, ya, di mana salah satu mitra kami yang kami gandeng sini Niaga Hoster. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, yang pasti kebersamaan kemitraan ini buat Alibaba Cloud sendiri juga bukan suatu hal yang tanda kutip begitu mudah kita dapatkan. Jadi Niaga Hoster sendiri pun masuk dalam satu kategori atau persyaratan-persyaratan yang harus dilalui sehingga akhirnya boleh bermitra dengan Alibaba Cloud. Itu saja sudah melewati satu status tertentu menunjukkan kredibilitas dari Niaga Hoster. Itu yang mau saya sampaikan. Dan itu juga perlu juga sebagai tips buat teman-teman seandainya mau berbicara dengan cloud lain, ada manage orang-orang lain juga. Pastikan juga bahwa leveling partnership mereka benar-benar udah paling kan terbantu ya kalau udah masuk ke certain kriteria bahwa mereka udah punya kapasitas, at least adalah engineer yang mumpuni, ya certification dan kemudian kemampuannya itu sendiri. Itu paling nggak yang bisa saya sampaikan bagaimana memilahnya. Sehingga teman-teman terus yang kedua salah satu keunikan kalau lewat cloud ya, boleh testing coba-coba nggak? Nah, itu yang keunikan di cloud biasanya. Kenapa nggak? Saya akan kontak Niaga Hoster kalau mau coba-coba. Paling nanti tinggal Niaga Hoster kontak ke saya. Pak, butuh kupon. Ada yang mau testing coba-coba. Silakan. Seperti itu, diskusi bisa kita bangun. Jadi teman-teman bisa ngelihat, nggak beli karung dalam, karung dalam kucing. Kucing dalam karung. Tapi teman-teman bisa coba langsung misalnya demikian. Kalau misalnya mau coba infranya Alibaba misalnya ya, lewat Niaga Hoster misalnya. Sebagai contoh. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Peter mungkin? Sebenarnya kalau dari aspek saya sebagai developer itu speed itu sebenarnya jadi pertimbangan utama kalau kita mau pilih VPS ya. Tapi mungkin Mas Vicky bisa kasih datanya nggak? Saya sih merasa waktu akses nyoba-nyoba VPS ini cepet banget, kayak belum di enter udah keluar aja gitu ya. Terus udah keluar aja gitu, kenceng banget nih. Belum di enter udah keluar. Belum dipijit keluar. Mas Vicky mungkin ada bukti nggak bahwa itu benar-benar kencang? Jadi saya penasaran juga sih, kencang banget soalnya ini. Mungkin karena AliCloud juga sudah di lokal ya, jadi routing lokal nih, cuma lingkungannya cepet banget. Kalau Mas Vicky ada presentasi, lebih enak nih, ingin lihat ya, ada nggak? Iya. Sebenarnya saya pernah melakukan testing sih Pak. Nah, jadi itu dia. Sebenarnya beberapa server kami ini dibangun dengan infrastruktur yang masih sangat sederhana gitu ya.
bisa dibilang teknologinya itu udah usang gitu ya. Karena itu kita lagi nyari partner baru dan kebetulan dapatnya Alibaba yang memiliki infrastruktur yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan infrastruktur kami yang sebelumnya. Saya sempat record juga seberapa canggih sih teknologi hasil dari kolaborasi ini Agostat dengan Alibaba ini. Boleh saya share mungkin Mbak Ayunda ke teman-teman? Boleh, silakan Mas. Oke, mungkin saya share saja. Oke. Jadi ini yang teman-teman lihat ada di YouTube ya. Cuma ini saya private ya. Jadi ini adalah salah satu perbandingan antara teknologi yang digunakan kebanyakan orang ya. Jadi kebanyakan orang itu menggunakan teknologi entah itu hosting ataupun VPS. Pada dasarnya itu masih menggunakan infrastruktur yang masih sangat sederhana. Infrastruktur itu infrastruktur apa sih? Kebanyakan mereka itu menggunakan OpenVZ. OpenVZ itu bisa dibilang apa ya namanya ya? Kalau misalnya komputer itu kayak motherboardnya itu pakai OpenVZ lah. Nah, ini mungkin videonya sambil saya play beberapa kali ya. Jadi ini adalah salah satu testing yang kita lakukan, perbandingan antara server kami sebelum menggunakan sebelum kerjasama dengan Alibaba Cloud ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu response times. Response time itu berkaitan dengan apa sih? Response time itu berkaitan dengan kecepatan akses sebuah server ya. Misalnya kita mengakses situs misalnya agostat.co.id, kok bisa kenceng ya? Itu kenapa ya? Itu karena response time-nya itu kenceng. Nah, kita bisa lihat ya. Normalnya aplikasi yang kita akses kayak google.com, facebook.com itu bisa diakses kurang dari 1 detik. Nah, di sini Anda teman-teman bisa lihat ya, respon time-nya itu dengan data center yang ada di Indonesia, ini VPS KVM ini data center-nya di Indonesia, kita bisa lihat respon time-nya itu di bawah 1 detik ya. Ini 400 milisecond itu sekitar 0,4 detik. Sementara di infrastruktur yang masih menggunakan teknologi lama itu bisa sampai 4 detik nih. Sampai 4 detik. Terus kemudian parameter yang terlihat sekali itu di respon count ya. Respon count itu apa? Respon count itu jumlah pengguna yang bisa mengakses aplikasi kita gitu ya. Misalnya Pak Peter tadi kan udah bikin website ya dengan apa namanya dengan Apache Web Server dan juga CentOS tuh. Itu tuh belum diinstal apa-apa ya Pak ya. Nah, saya yakin ketika misalnya Pak Peter sebagai developer nggak mungkin dong servernya dibiarin aja. Bisa jadi dibuat e-learning ataupun digunakan yang lain-lain gitu ya. Nah, di teknologi yang lama, yaitu teknologi OpenVZ yang kebanyakan orang masih pakai ya di layanan lain, kita bisa lihat bahwa respon count-nya itu banyak yang time out. Time out itu apa gitu ya? Time out itu ketika kita mengakses sebuah aplikasi, misalnya Google ya, kok tiba-tiba gagal gitu ya, nggak ke-load gambarnya, nggak ke-load fitur pencariannya. Itu kenapa sih? Itu karena memang kondisi servernya itu nggak stabil gitu ya. Karena nggak stabil akhirnya kita bisa lihat kondisinya apa? Kondisinya akhirnya terjadi time out. Time out itu bisa dibilang juga downtime ya, websitenya nggak bisa diakses. Nah, ini ada sedikit informasi terkait dengan respon time dari teknologi lama ya. Teknologi lama ini juga masih banyak yang pakai ya di layanan lain gitu ya. Dan kita bisa lihat ya, dari testing yang kita lakukan. Testing yang kita lakukan itu adalah ada 250 user, bisa student, bisa juga mahasiswa, yang mengakses aplikasi e-learning. Dan ketika mereka mengakses, ada yang dapat kecepatan 242 milisecond, yaitu 0,2 detik. Ada juga yang mendapatkan kecepatan sebesar 10 detik gitu ya. Kok mengakses e-learning kok sampai 10 detik, kenapa ini? Sementara teman sebelah saya kok bisa cuma 0,2 detik. Itu kenapa? Itu karena biasanya karena servernya jauh gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin misalnya ya lokasinya di Singapura, saya ngakses dari Medan, mungkin kenceng. Tapi kalau misalnya saya akses dari Jogja, pasti akan terasa lebih lama. Saya akan dapatnya itu respon time yang tinggi gitu ya. Loh kok 10 detik baru bisa load semuanya, ini gambarnya ini kenapa sih? Itu salah satunya ya. Nah, untuk VPS KVM kita menaruh data centernya, lokasi servernya itu di Jakarta. Jadi untuk ini kebetulan testingnya dilakukan di Jogja, sama testingnya 250 orang semuanya sukses mengakses aplikasi dan nggak ada yang gagal. Dan paling lama mereka itu dapatnya 0,7 detik ya.
Jadi dari sekian 250 orang itu ada salah satu orang yang kebetulan mengaksesnya itu cukup lama gitu ya. Tapi cukup lamanya kok 0,7 detik, itu namanya bukan lama lagi, Pak. Nah, itu alasan kenapa waktu Pak Peter nyoba server ini kok rasanya kok kenceng banget gitu ya. Itu memang bisa kita bilang teknologi dan infrastruktur yang disediakan oleh Alibaba Cloud itu bukan main-main ya. Benar-benar infrastruktur yang sangat canggih dengan teknologi-teknologi yang bisa kita bilang terbaru ya, terbarukan. Nah, itu salah satu buktinya ya mungkin bisa saya share ya, perbandingan ini ya antara VPS OpenVC dan juga VPS KVM. Pantesan. Gitu sih. Belum di enter udah keluar. Kenceng bener itu sudah. Oke. SSA juga gitu diakses. Wih, udah connect aja. Cepet bener. Oke, iya semoga semakin clear nih kenapa teknologi ini pada akhirnya dipilih gitu ya, dan kenapa Niaga Auster akhirnya memilih Alibaba juga sebagai partner kita mengembangkan produk ini gitu. Sudah dibuktikan juga sama Pak Peter gitu ya, sudah dipraktekkan sendiri gitu, yang katanya sampai belum di enter aja udah muncul gitu. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah Cloud VPS KVM ini dijamin akan up terus atau bisa down juga? Kalau bisa down, bagaimana strateginya supaya servernya tetap up? Dan pada akhirnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk membuat VPS-nya itu selalu up? Antara penyewa atau penyedia layanan? Oke. Pertanyaan saya juga itu pasti. Pak Anton kalian jawab itu mestinya. Gimana tuh, Pak? Oke. Tadi Mas Vicky mau menjawab apa? Atau Mas Vicky, apalah yang mau jawab? Iya, kalau dari sampai down itu. Sampai down, betul. Saat ini kita punya 3 lokal data center di Indonesia. Terus kemudian memang untuk by default untuk sistem yang dibangun, katakanlah satu virtual machine yang dibangun, misalnya demikian ya, by default dia akan mendapatkan 99.995% uptime. 9-nya 5, Pak. 99.995 itu by default. Oh, 995. Mau lebih canggih lagi, sifatnya bisa, opsional. Karena pada saat kita bicara tentang security dan availability, itu kan berbanding terbalik dengan accessibility dan biaya, gitu ya. Tetapi semuanya in place, ada, gitu ya. Tinggal masalahnya kita sesuaikan, kayak tadi, mau langsung beli mesin besar bisa juga. Tapi kan apakah kita perlu sampai ke sana sesuai dengan kebutuhan bisnis kita? Kita mulai dari start small. Demikian juga untuk hal security ataupun mungkin tambahan scalability dan lain-lainnya. Jadi opsinya ada di sana. Dan saya sampaikan tadi ada 3 data center, maknanya apa? Memungkinkan kalau ke depannya saya mau saking secure-nya, memanfaatkan itu semua, itu dimungkinkan bisa dilakukan. Mungkin jawabannya seperti itu. Pak Vicky tadi mau menyampaikan? Ya, sebenarnya terkait dengan bisa down atau enggak itu tergantung juga dari konfigurasinya ya. Namun dari infrastruktur sendiri itu ketika misalnya jumlah pengaksesnya dan juga jumlah aplikasi yang ditaruh di sebuah server itu masih dalam cakupan resource-nya itu sesuai ya. Misalnya ada aplikasi A gitu ya, aplikasi e-learning lah, kebutuhannya itu RAM-nya sekian, terus CPU-nya sekian, dan kebetulan teman-teman itu menyewa host yang seperti itu gitu ya, maka kita bisa ngasih jaminan uptime-nya itu sangat tinggi gitu ya, 99.995 gitu ya, itu tadi kata Pak Anton. Dari Niaga Auster baru nulisnya 99.99 nih, belum tambah 5-nya nih. Nah, intinya apa? Intinya sebenarnya kalau misalnya selama itu nggak ada, yang pertama adalah kesalahan konfigurasi. Selama nggak ada kesalahan konfigurasi dan resource-nya itu sesuai dengan kebutuhan, maka nggak akan terjadi dan itu bisa diminimalisir lah. Downtime-nya itu nggak akan terjadi, bisa dibilang. Namun sebenarnya di Alibaba dan juga di Niaga Auster itu ada potensi down itu karena customer-nya sendiri gitu ya. Misalnya sebenarnya itu cuma bisa dimanfaatkan oleh 1.000 orang dalam waktu 1 detik misalnya ya, karena resource-nya yang entry level, tapi dipaksakan mau 100.000 orang mengakses gitu ya. Maka yang akan terjadi adalah
lambat gitu ya. Tapi itu nggak usah khawatir gitu ya. Ketika memang kebutuhannya semakin meningkat gitu ya, tinggal di-upgrade saja gitu ya. Seperti yang Pak Anton tadi jelaskan juga ya. Bahkan dari Pak Anton sendiri itu dari pihak Alibaba itu bisa nyediain resource yang nggak terbatas ya mungkin ya Pak ya. Mau sebesar gedung servernya disewa semuanya sama teman-teman ini ya, yang mau bikin aplikasi itu boleh banget gitu ya. Boleh banget gitu ya. Jadi tetap tergantung dari infrastruktur dan juga tetap tergantung dari customer-nya sendiri gitu ya, pengguna lah, user lah gitu. Kalau sejauh ini saya menggunakan produk di Niaghoster sendiri ya, yang entry level misalnya. Di Niaghoster sendiri selama saya itu traffic-nya itu masih sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Misalnya saya punya website kunjungan per harinya itu 100.000 per orang, 100.000 user per orang gitu ya. Ya masih aman-aman aja kalau resource-nya kuat gitu ya. Jadi secara infrastruktur itu sangat minimal sekali resiko down-nya gitu ya. Nggak seperti di layanan-layanan lain gitu ya. Di layanan-layanan lain kan tiba-tiba kayak loh kok tiba-tiba down gitu padahal traffic-nya nggak ada gitu. Nah itu sangat diminimalisir. Lebih ke penggunaan ya. Downtime-nya itu lebih ke penggunaan. Jadi uptime-nya itu sangat tinggi seperti yang tadi sempat saya jelaskan kan. Dari testing yang kita lakukan, aplikasi yang lama gitu ya, aplikasi dengan teknologi lama itu 250 user dalam 1 menit ya. Yang masuk itu sedikit gitu ya. Banyakan yang gagal gitu ya. Tapi kalau pakai Alibaba Cloud 250 orang dalam 1 menit semuanya bisa akses, nggak ada yang gagal gitu. Paling lambat pun aksesnya itu masih kurang dari 1 detik ya, 0,7 detik tadi. Nah itu salah satu contoh ya betapa reliable-nya ya, betapa handalnya aplikasi yang software yang kita miliki gitu ya, hardware yang kita miliki itu sih. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Peter? Sebenarnya juga salah satu enaknya adalah kalau kita pakai cloud lokal seperti ini, untungnya adalah sangat minim resiko kena blok ya. Di komunitas itu saya sering banget mereka yang punya VPS taruh di luar. Memang oke begini tapi kena blok sama ISP-nya. Macem-macem lah, wah inilah, waduh ISP kita di sini ngeblocking mereka punya layanan. Kalau kita taruh di lokal, potensi itu kemungkinan nggak akan terjadi. Jadi tetap live lah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi saya sih tetap rekomen lah, kalau teman-teman mau punya VPS ya taruh aja di lokal, udah cepat, kenceng, murah lagi. Jadi itu aja sih. Iya. Oke. Salah satunya saya juga ingin menambahkan ya, salah satunya kenapa sering keblok itu karena server-server yang ada di luar sana itu sering dipakai untuk spamming ya. Nah itu sangat kita hindari gitu ya. Kita sangat menjaga reputasi IP dibantu dengan Alibaba tentunya, dibantu dengan Alibaba sehingga IP-nya itu bisa clear ya. Jadi anti diblok sama provider lokal kita. Itu sih. Oke. Nah, ada yang menambahkan lagi nih. Tadi kan untuk yang 99,995 tadi ya persen untuk itu kan SLA dari untuk uptime server gitu. Nah, ada yang bertanya bagaimana dengan SLA jaringan? Apakah Alibaba memiliki jaringan sendiri? Seperti contoh kasus kemarin yang kabel bawah laut bermasalah gitu ya. Apakah ada backup link gitu? Silahkan Pak Anton berarti. Baik, terima kasih. Teman-teman, bisnis apapun di Indonesia itu ngomongin simbiosis mutualisme. Tandanya kita punya ekosistem. Di sini kami menyediakan cloud services-nya, di mana untuk koneksi internetnya kami bekerjasama dengan mitra lokal yang saat ini sudah ada, pemain-pemain besar ISP yang sudah ada di industri pada saat ini. Jadi otomatis ya kami akan mengandalkan mereka. Bagaimana supaya saya secure? Tandanya ini ada suatu strategi yang mesti dibangun dari user, yaitu katakan, oke, saya mau ada kayak double backbone, saya mau satu pakai provider A, satu pakai provider B, silakan diatur demikian. Jadi kurang lebih strateginya demikian. Tapi kalau dibilang Alibaba udah main internet juga nggak saat ini? Belum. Belum. Saat ini yang kami lakukan adalah provider untuk solusi untuk cloud-nya saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti dari sisi servisnya juga memang karena si Alibaba ini bukan menyediakan servis jaringan gitu ya, pada akhirnya bekerja sama dengan penyedia jaringannya yang berada dalam ekosistem yang sama pastinya begitu. Betul, ya. Pak Yunda. Oke, baik. Teman-teman masih boleh bertanya untuk kita masih punya beberapa menit.
ini. Dan dari tadi kan kita sudah bicara tentang kolaborasi Alibaba dengan Niaga Hoster menghasilkan sebuah produk ya. Tapi sebenarnya produknya dari tadi apa juga belum dikenalin deh. Mas Vicky mungkin waktu dan tempat saya berikan untuk boleh nih dikenalin nih. Apa sih sebenarnya hasil kolaborasinya Alibaba dengan Niaga Hoster gitu ya, yang pada akhirnya nanti tadi menjadi resource baru nih untuk teman-teman pemilik, bagi teman-teman developer gitu ya, yang mau membuat aplikasi, yang mungkin bisnisnya sudah cukup advance gitu untuk membutuhkan resource yang jauh lebih besar untuk di bagian servernya gitu, sehingga produk ini nantinya bisa menjadi opsi gitu, bisa menjadi pilihan bahkan untuk digunakan begitu. Silakan Mas Vicky. Oke, saya share screen juga ya. Jadi ini adalah hasil kolaborasi kita dengan Alibaba Cloud. Ya, present. Kita beri nama VPS KVM Indonesia. Kenapa? Karena kita sangat concern banget untuk memiliki data center di Indonesia ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui, yaitu Indonesia itu sebenarnya rumah untuk bisnis online ya, gitu ya. Ini ada beberapa data yang mungkin bisa teman-teman lihat bahwa startup itu banyak banget yang tumbuh di Indonesia, seperti yang tadi saya sempat mention juga. Namun sayang kebutuhan data centernya itu kurang terpenuhi ya, kurang terpenuhi. Karena kurang terpenuhi itu akhirnya membuat kita terinspirasi lah untuk melakukan inovasi, dan inovasi kita adalah menggandeng Alibaba untuk menyediakan cloud VPS server yang mana lokasi servernya itu berada di Indonesia. Nah, sebenarnya kita punya problem terutama dari previous produk kita gitu ya. Kita punya berbagai macam produk, salah satunya ada unlimited hosting dan juga produk-produk cloud hosting, VPS hosting, itu dibangun dari infrastruktur yang bisa dibilang lama gitu ya. Teknologinya udah lama gitu ya. Karena teknologinya lama, akhirnya kita nemu beberapa problem seperti yang tadi sempat kita mention ya, ada uptime, downtime gitu ya, terkait dengan response time, terus lokasi data center gitu ya, yang menyebabkan response time-nya jadi lama. Dan satu lagi yang mungkin teman-teman perlu tahu, birokrasi. Ya, birokrasi itu menjadi problem banyak startup gitu ya, karena beberapa startup itu terutama yang pengen dapat izin ya dari pemerintah itu biasanya itu mewajibkan untuk naruh datanya itu di data center yang ada di Indonesia gitu ya. Nah itu juga birokrasi penting. Ada beberapa kementerian ya yang mewajibkan untuk misalnya kamu harus pakai data center di Indonesia nih. Kalau nggak akan turun nih nanti list license-nya gitu. Nah, itu tadi terkait dengan list problemnya ya, karena dibangun dari teknologi yang lama, akhirnya kita tahu bahwa produknya itu jadi kurang bagus ya, dan teknologi yang lama ini masih dipakai di banyak kompetitor kita juga gitu ya. Nah, karena itu kita coba nyari solusi terbaiknya gitu ya. Yang pertama ada lokasi server di Indonesia, itu tentu solusi terbaik yang menyebabkan nanti respon time lebih cepat, birokrasinya lebih mudah. Terus seperti yang tadi Pak Anton sampaikan ya, reliable server with 99.995% ya. Terus kemudian resource-nya dan virtualisasinya itu jauh lebih modern, jauh lebih bagus, teknologinya jauh lebih keren lah. Bahkan kernelnya itu bisa di custom gitu ya. Nah itu tadi terkait dengan beberapa list problem dan juga solusinya gitu ya, yang akhirnya membuat kita itu menciptakan layanan yang kita beri nama VPS KVM Indonesia ini gitu ya. Yang mana VPS KVM ini adalah buah dari hasil kerjasama Niaga Hoster dengan Alibaba Cloud untuk membangun kualitas server yang terbaik dan juga yang paling handal di Indonesia. Tentunya juga bisa dibilang lebih affordable ya, lebih affordable dibandingkan dengan layanan hyperscaler lain gitu ya. Kalau teman-teman tahu di luar sana pengen layanan hyperscaler ya, Google Cloud misalnya, AWS, itu harganya udah mahal, nggak ada data center di Indonesia, belum ada. Jadi Alibaba itu menjadi salah satu pilihan ya, bahkan satu-satunya pilihan kalau teman-teman pengen punya layanan cloud server yang handal gitu ya. Nah ini ada beberapa fitur ya.
Yang pertama jelas berbasis kernel, karena itu kita kasih nama KVM, tersedia berbagai macam pilihan OS Linux, dan nggak menutup kemungkinan dalam waktu dekat kita juga akan rilis versi Windows-nya ya. Kemudian ada alamat IP dan juga full access root, dan ini nih semuanya full SSD, bukan pakai HDD ya. Dengan SSD ini kita bisa dapetin kualitas penyimpanan data yang jauh lebih bagus, dan kita juga bisa dapat kecepatan yang lebih bagus untuk membaca file-filenya gitu ya. Dan kelebihannya bisa teman-teman lihat di sini juga bahwa produk ini akan fleksibel, support di berbagai macam tipe aplikasi ya, mau yang berbasis website maupun yang berbasis mobile itu bisa. Dan produk ini ya memang sangat disarankan ya untuk teman-teman yang mungkin biasa menggunakan framework seperti Python, JavaScript, dan lain sebagainya ya. Intinya seperti itu ya terkait dengan produk VPS KVM Indonesia ini. Nah, itu sih Mbak Ayunda. Dan produk ini udah bisa di-order ya oleh teman-teman semuanya. Baik, tadi akhirnya sudah dibocorkan nih apa sih sebenarnya kolaborasi antara Alibaba dengan Niaga Hoster gitu ya, yang pada akhirnya menjadi solusi baru bagi teman-teman di sini yang kebutuhan servernya mungkin sudah cukup tinggi, tapi membutuhkan tadi fitur-fitur kelebihan-kelebihan yang tadi sudah Mas Vicky jelaskan. Begitu. Oke, kita lihat pertanyaan dulu. Oke, ada yang bertanya tentang fitur. Jadi ada nih sama Pak Ito. Dia developer, alasan paling sulit untuk migrasi dari share hosting ke cloud adalah harus instalasi server, manage firewall, load balancer yang memang bisa lihat tutorial tapi pasti tidak maksimal gitu. Ada tidak fitur cloud di Alibaba untuk memudahkan developer yang pada akhirnya mempersingkat lah gitu proses dia dari migrasi dari dia pakai hosting biasa servernya ke cloud VPS begitu. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya bisa jawab belum ya? Belum ya kayaknya ya. Jadi pada prinsipnya ya Alibaba Cloud menyediakan tempat di mana para customer memungkinkan untuk boleh menggunakan fitur yang ada di atasnya, termasuk bagaimana agar bisa memanfaatkannya dengan tepat gitu ya. Tetapi untuk menangani hal ini, kami bermitra dengan partner kami gitu ya. Dalam hal ini khususnya Niaga Hoster yang akan membantu para customer kami untuk memudahkan seamless pindahan data itu ke cloud yang mau dipakai gitu ya. Kenapa hal itu kami bangun bentuk sinergi seperti itu? Tujuannya adalah kan kalau misalnya servicesnya yang paling keren dari mana? Dari prinsipal aja kan kalimatnya gitu, dari pemegang merek. Oh iya, tapi kan di sana kalau ngomongin taksi argonya beda, sekalinya clocknya gitu kan ya. Dan itu juga kita visi di Indonesia nggak mau juga seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah kami juga untuk menghidupkan, karena kami Alibaba Group juga punya visi bagaimana kami berada di country tempat kami berada, kami harus mengenabler bisnis yang ada di tempat tersebut. Sehingga aktivitas tersebut kami harapkan bisa dilakukan oleh para partner kami yang berkompetensi, di mana hal ini adalah Niaga Hoster. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau emang ada kebutuhan, oke, saya mau pindah, bagaimana supaya simple, segala macam, bantuan konsultasi akan dibantu oleh partner kami, mulai dari konsultasi bagaimana memindahkan, apa yang cocok, sampai dengan mungkin managed service, kalau emang disediakan oleh para partner kami, kalau emang nggak punya expertise-nya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, sudah dijawab gitu ya. Jadi sebenarnya bukan dilepas tangan juga gitu, tapi penyedia ini juga memberikan bantuan gitu ya untuk kemudahan migrasi tadi, seperti itu. Oke, tidak terasa kita sudah cukup lama ya dari jam 7 gitu. Jadi waktu kita sudah hampir habis. Tadi dari awal saya menjanjikan ada giveaway untuk pertanyaan-pertanyaan paling menarik. Jadi mungkin boleh dibantu nih. Kebetulan kan pemenangnya ada 3, narasumber saya ada 3. Jadi coba kayak mau satu-satu memilih nih. Mungkin bisa dibuka aja fitur Q&A-nya, lihat di bagian insert untuk pertanyaan mana yang masing-masing para narasumber pilih satu. Nanti kita sekalian kita umumkan. Gitu. Silahkan langsung aja. Mulai dari Mas Vicky dulu mungkin. Mas Vicky pilih siapa nih tadi pertanyaan yang paling menarik mungkin dari Q&A yang sudah masuk dan terjawab ya pastinya. Ya, saya pilih Pak Rangga mungkin.
Oke, dari Rangga Bastiwa ya, saya cek dulu, masih ada juga. Selamat Mas Rangga, kami catat dulu nanti pihak kami akan menghubungi ya untuk detail ininya, pemberian hadiahnya nanti. Selanjutnya mungkin dari Pak Peter. Yang terjawab Di bagian yang answer itu aja. Tony Laksono, soalnya sama-sama dia Oke. developer. Oke, dari Pak Ito. Kemudian dari Pak Anton. Dari saya ya. Iya. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang menarik sehingga akhirnya merembet kenapa harus Alibaba dan pertanyaannya keluar semua tuh jawabannya. Pak Zulhusni Siregar. Oke, Zulhusni Siregar masih juga stay di sini. Oke. Ya, selamat kepada tadi ada Mas Rangga, kemudian Pak Zulhusni, dan ada Pak Ito ya. Tadi Mas Ito Tony Laksono sebagai sesama developer nih. Pak Peter developer support developer gitu ya. Untuk ini. Oke, sebelum kita tutup nih, mungkin ada nggak sih closing statement nih dari masing-masing speaker tentang oke, tadi kita sudah bahas banyak gitu ya tentang bagaimana si Cloud VPS ini pada akhirnya menjadi teknologi breakthrough yang membantu para developer untuk mengembangkan aplikasi. Kemudian ternyata dari segi kita sendiri sebagai mungkin dari Alibaba dan Niaga gitu ya sebagai penyedia layanan, kemudian juga terus berevolusi gitu ya dengan teknologi yang dihadirkan sehingga semakin memudahkan tadi dari mulai penyediaan data center di Indonesia, kemudian banyak tadi kelebihan-kelebihan yang juga sudah dijelaskan oleh Mas Vicky gitu. Nah, apa nih closing statement-nya mungkin dari masing-masing speaker tentang apa yang kita sudah bahas gitu ya selama 1 jam ini diskusi bareng nih berbanyak nih karena tadi juga melibatkan sama audiensnya juga. Mungkin boleh dibantu dimulai dari Mas Vicky dulu. Oke, mungkin kalau dari saya statement-nya mungkin start small as soon as possible. Dan dari situ nanti kita akan menemukan validated learning. Jadi intinya seperti itu ya. Ketika kita mau memulai sebuah bisnis, saya akan sarankan teman-teman memulai dari yang kecil terlebih dahulu. Dan yang saya harapkan adalah sesegera mungkin ya. Jadi nggak ditunda-tunda gitu ya. Start small as soon as possible. Dan kemudian kita akan cari validated learning-nya. Apa sih pembelajaran yang bisa kita lakukan setelah kita memulai bisnis, terutama bisnis online ya, dari teknologi yang telah kita ketahui. Dan dari situ nanti kita baru akan tahu apa sih yang sebenarnya kita butuhkan. Itu sih mungkin. Oke, baik. Ini tertuju untuk para pemilik bisnis dan developer yang sekarang lagi mungkin menyimak dan sedang dalam proses tadi ya. Ada yang bertanya tentang migrasi, ada yang mungkin tentang gimana nih saya punya bisnis ini, apakah memang harus segera upgrade ke Cloud VPS atau seperti apa gitu ya. Jadi tipsnya adalah start small gitu, karena kalau nggak kita start itu juga jadi masalah gitu ya. Gitu. Artinya start small dulu gitu. Oke, boleh dari Pak Peter mungkin selanjutnya. Oke, kalau dari saya mungkin dari perspektif teknikal, teman-teman enjoy the journey. Karena terus terang kalau teman-teman enjoy the journey, kalian akan grow bersama bisnisnya. Mungkin kalian mulai dari yang kecil tadi seperti yang Mas Vicky bilang, terus kalian lihat bisnisnya mulai tumbuh nih, kayaknya sekarang waktunya untuk upgrade. Kita upgrade ke VPS atau kemana, kita tambah server-server kita. Enjoy the journey, karena itu adalah sebuah perjalanan yang paling menyenangkan buat seorang developer. Gimana kita juga akan tumbuh bersama dengan berkembangnya bisnis. So, jangan berhenti belajar, jangan cepat menyerah, karena ada banyak hal-hal indah yang akan teman-teman nikmati selama perjalanan sebagai seorang teknikal. Oke, jadi setelah start small, enjoy the journey gitu ya. Arti kita sudah berani memulai, kemudian harus menikmati gitu ya setelah apa yang dimulai tadi gitu perjalanannya gitu, menggunakan teknologi baru, mengupgrade bisnisnya, mengupgrade skillnya juga pastinya, karena tadi mengelola Cloud VPS butuh pengetahuan skill yang cukup mumpuni gitu ya. Oke. Baik, last but not least, silahkan Pak Anton untuk memberikan. Saya rangkumannya diambil semua tuh mau Pak Peter sama Pak Mas Vicky. Masa saya bilangnya pilih saya nomor 7,5, nggak ada kita kampanye ini 7,5 ya. Oke, mungkin saya singkat teman-teman, masukan yang banyak hal yang didapatkan hari ini, kalau boleh saya sampaikan, make mistakes, from the mistake we know what is the best.
Jadi manfaatkan, berani untuk ambil sesuatu hal dari hal yang salah, mungkin salah tanda kutip ya, dalam hal start bisnis dan teknologi, tapi dari situ teman-teman bisa tahu akhirnya best practice seperti apa. Sama mungkin seperti Pak Peter dan Mas Vicky ya, kurang lebih seperti itu. Jadi semangat, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, baik, lengkap ya, closing statement saling melengkapi nih. Nggak tahu nih tadi janjian atau enggak nih bikin closing statement gitu. Jadi tadi yang pertama dari Mas Vicky, start small dulu, udah ditambahin langsung ditaruh di ini, bahkan di di chat gitu ya. Start small dulu, keberanian untuk memulai, untuk akhirnya dari memulai itulah kita bisa belajar. Tadi yang akhirnya pada menuntun ke tadi Pak Peter bilang bahwa enjoy the journey gitu ya. Nah, bagian dari journey tadi adalah pasti make mistakes gitu ya, tadi yang udah disampaikan Pak Anton gitu, bahwa ya nggak masalah, yang penting kita belajar gimana, yang penting adalah gimana kita belajar dari kesalahan yang kita buat tadi. Disitulah kita bisa belajar, bisa mengupgrade diri, mengupgrade skill, kemudian bisa enjoy the journey. Poinnya tadi ada di Pak Peter gitu ya. Sudah 1,5 jam kita ngobrol banyak malam hari ini, dan sudah ada yang banyak berterima kasih juga untuk materi yang kita disampaikan malam hari ini, padahal kita nggak ada kasih slides ya, tadi cuma ngobrol aja nih berempat dengan dukungan dari audiens yang juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang pada akhirnya membuat diskusi kita semakin kaya gitu ya. Semoga terus bisa menginspirasi, bisa menjadikan tempat pembelajaran baru bagi para attendees yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak